Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa habibina wa qudwatina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya, di antaranya pada kesempatan yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang mulia, satu taman dari taman-taman surga. Nikmat yang besar ini harus kita syukuri karena alhamdulillah ternyata kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih yang mendapatkan nikmat yang besar ini. Dikarenakan pada kesempatan yang mulia ini, detik ini, pagi ini, tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala Allah bukakan hatinya, Allah berikan kekuatan untuk melangkahkan kaki, menggerakkan kendaraan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala kita mendapatkan nikmat berupa kita bisa menghadiri seruan Allah Subhanahu wa taala, dua kewajiban yang kita laksanakan. Yang pertama, alhamdulillah, salat subuh dengan berjamaah disambung dengan kewajiban thalabul ilmi, ini merupakan nikmat yang besar. Maka wajib kita syukuri dengan meningkatkan amal soleh kita semuanya. Semoga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita buktikan dengan amal soleh, karena sejatinya amal itu adalah bukti syukur seseorang kepada Allah. Jadi bukti yang nyata seseorang itu bersyukur kepada Allah adalah dengan amal soleh. Sebagaimana anak itu tidak pernah diayah. Kalau bahasa Jawa, apa pernah puterane jenengan niku tahu-tahu abi umi matur nuwun? Pernah napa mboten? Pernah apa tidak? Tahu-tahu ya, makasih abi, makasih umi. Lah makasih apa? Jarang atau tidak pernah kan gitu. Tetapi apa? Dia buktikan langsung dengan baktinya, ya kan? Manakala disuruh beli apa? Beli apa, Pak? Ya, yang penting jangan beli rokok ya, Pak ya. Nah gitu, disuruh beli apa? Disuruh beli tahu tempe, disuruh belikan gas, disuruh belikan apa gitu kan? Disuruh nganter ke rumah siapa, jagung kemana, ya langsung dia sendiko dawuh. Nah itu menunjukkan bakti dia kepada orang, bukan apa namanya itu, bukan apa-apa, itu justru itu adalah bakti yang paling utama. Sama ya, wujud syukur kita kepada Allah adalah dengan bukti amal soleh kita, ya, dengan bukti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya semata dengan lisan kita. Benar lisan itu memuji Allah Subhanahu wa taala, kan, tetapi bukti yang konkretnya adalah dengan kita bermunajat, yaitu kita buktikan munajat kita dengan amal soleh di dalam keseharian kita. Maka moga-moga dengan syukur kita kepada Allah, kelak nikmat yang telah Allah berikan ini Allah tambahkan, dan tambahan yang paling utama bukan di dunia tempatnya, tapi tempatnya adalah di akhirat dengan kita semua. Semoga dimasukkan ke dalam surganya, Allahumma amin.
Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terhaturkan untuk teladan kita baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sedikit kita akan membaca beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan amal soleh yang telah kita singgung di awal tadi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di banyak ayat di Al-Qur'an tentang amal soleh ini. Kewajiban kita adalah amal soleh. Kewajiban kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-82. Juga di dalam surat An-Nahl ayat 98. Juga di dalam surat Al-A'raf ayat 43. Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan mereka beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal abadi di dalamnya. Selanjutnya di dalam surat An-Nahl ayat 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, man 'amila shaliha, barang siapa beramal saleh, min dzakarin aw untha, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan beri balasan, dan sungguh kami akan beri balasan kepada mereka ajrohum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan apa yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-43. Surat Al-A'raf 43. Wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa nudu, dan mereka dipanggil, antilkumul jannah, inilah surga, uristumuha, kalian diberikan warisan ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. 3 ayat yang kita baca, mari kita pelajari, kita ambil faedahnya untuk kita kerjakan. Karena sebaik-baiknya majelis adalah majelis yang mana di situ dibacakan ayat-ayat Allah lalu dipelajari, ditadaburi. Bukankah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah berkumpul sebuah kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid. Yatluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup di situ, wa yatadarasuna fima bainahum, lalu saling mempelajari di antara mereka. Apa yang akan Allah berikan? Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, lalu malaikat akan menaungi mereka. Tidak cukup di situ, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan memuji, membangga-banggakan mereka di depan malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita insyaallah. Selanjutnya
Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, serta beramal soleh. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bahwasanya annal imana yudhiruhu al-amal as-salih. Iman itu dibuktikan dengan amal apa? Soleh. Kayak tadi ya, syukur kepada orang tua, berterima kasih kepada orang tua, itu dibuktikan dengan apa? Berbakti. Sama ya. Bahwasanya iman itu dibuktikan dengan amal soleh. Sehingga manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Beliau itu pernah bersabda at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di hati. Maksudnya takwa itu tidak apa? Kelihatan. Iman itu tidak apa, Pak? Kelihatan, ya. Tidak pernah kita lihat ini di kening kita masing-masing kayak batu ini loh. Batu apa, Pak? Batu apa ini? HP ini. Oh, 70%. Wah, imanmu ini sekarang baru ini. Ini sudah 30%. Ini gawat ini imanmu ini. Harus dia apa? Harus dicas ini. Kan enggak ada, enggak kelihatan ya, Pak ya. Imanmu ini, imanmu masih 70 ya, tapi ya ditingkatkan. Ya iso itu ya 90 gitu loh. Maksudnya 70, khawatir nanti kamu pergi kemana? Bali nanti gogrok jadi berapa? 15% misalnya gitu kan. Enggak kelihatan. Ya. Tetapi di lain hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baik semua jasadnya, tingkah lakunya baik. Bila itu jelek, ya tingkah lakunya jasadnya semuanya akan apa? Jelek. Apa itu? Yaitu hati, yaitu iman, kan gitu. Jadi maksudnya itu iman itu walaupun tidak kelihatan, takwa itu walaupun tidak kelihatan, tapi akan nampak di perbuatan. Ya kan? Seperti itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Maka di sini di dalam ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-82 ini, Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman serta beramal apa, Pak? Soleh. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu membuahkan amal soleh. Iman itu berbuah apa? Amal soleh. Iman itu dibuktikan dengan amal soleh. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itu para penghuni surga, hum fiha khalidun. Mereka kekal abadi di dalamnya. Dari sini diambil lagi faedah bahwasanya apa? Sebagaimana di dunia ini ya, tempat-tempat tempat-tempat yang menyenangkan, tempat-tempat yang apa, Pak? Menyenangkan, katakanlah tempat rekreasi. Ya, tempat apa, Pak? Rekreasi. Itu butuh tiket. Butuh apa? Tiket, ya. Tempat rekreasi. Misalnya kita ke Waduk Gajah Mungkur itu, walaupun cuma Waduk Gajah Mungkur itu, kita mau masuk harus apa? Punya tiket karcis. Ya, Gembira Luko pun sama. Enggak, Pak Ustadz, Paku Joyo. Apa, Pak? Paku Joyo gratis. Ya, bayar parkir no, betul, Pak? Bayar parkir ya, ada parkirnya. Maksudnya itu ya, terus nanti kalau misalnya anak kita mau mandi bola dan seterusnya juga ada karcisnya, harus bayar kan gitu. Lah sama, ke surganya Allah Subhanahu wa taala tidak sembarang orang itu bledang kan gitu. Tidak, karena itu surga itu punyanya siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita. Sehingga apa sih tiketnya? Dikatakan di sini bahwasanya apa? Tiketnya ada dua. Apa itu, Pak? Iman dan apa tadi, Pak? Amal soleh. Maka Allah katakan di sini, man amila walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itulah para penghuni surga karena sudah bawa apa tadi, Pak? Tiketnya. Apa tiketnya? Iman dan amal soleh. Begitu. Hum fiha khalidun, mereka kekal abadi di dalamnya. Faedah apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Bahwasanya orang-orang penghuni surga itu adalah kekal abadi di dalam
surga, sehingga kehidupan yang kekal abadi itu kelak di surga. Maka kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, sehingga rugi orang yang memilih dunia daripada akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Sehingga salah seorang ulama ketika menafsirkan wal akhiratu khairu wa abqa, beliau mengatakan lau kanatid dunya dhahaba wal akhiratu tina lakhtarul aqilu al akhirata minad dunya li baqaiha wa fana'id dunya. Beliau mengatakan seandainya dunia ini isinya apa Pak? Emas semuanya. Isinya apa Pak? Emas semuanya. Sebagaimana kita pelajari ini taplaknya terbuat dari apa Pak? Ini bukan cuma warna emas, tapi nyata bener-bener apa Pak? Emas, ya kan? Gelasnya ini juga apa? Emas, semuanya emas. Bajunya dari emas, bener-bener emas. Beliau mengatakan seandainya dunia ini semua isinya emas, wal akhiratu tina, dan akhirat itu hanya seperti di dunia ini, tanah biasa. Corone omae saja, bangunan rumahnya saja corone kayak zaman dulu gedek gitu ya misalnya ya. Cuman gedek terus pintunya sliding, betul lah. Bener nggak? Kalau saya dulu mbah buyut saya pintunya sliding. Iya. Ya, ada suaranya. Dari bambu itu loh Pak, diselobok nih gitu kan. Gitu. Nah, diselobok sliding. Terus pondasinya dari giring. Betul apa enggak Pak? Iya ya. Giring saya ini nggak ada Pak ya. Nah gitu. Kalau rumahnya Pak Lurah, Pak Bayan yang joglo itu sudah apa Pak? Sudah top. Rata-rata ya gedek dan seterusnya. Terus apa Pak? Lampunya tidak seperti ini. Lampunya itu di atas apa? Tinder, di atas apa? Teplok kan gitu. Umpamanya kayak gitu kata ulama tersebut. Tina biasa, tanah biasa kayak dunia ini. Umpama seandainya dunia ini adalah emas semuanya, akhirat itu adalah tanah biasa, lakhtarul aqilu al-akhirata minad dunya. Orang yang berakal tetap milih apa? Akhirat. Kenapa? Libaqaiha, karena akhirat itu kekal abadi. Wa fana'id dunya, dunia ini hanya apa Pak? Sementara. Akan binasa gitu. Padahal kenyataannya ya dunia ini ya kayak gini, penuh dengan kepayahan, penuh dengan kesusahan. Akhirat itulah yang emas, yang hidupnya menyenangkan. Tetapi mengapa kok kita masih pilih apa ini? Dunia. Padahal orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu kekal abadi di dalamnya. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu surat An-Nahl 98, Allah Subhanahu wa taala mengatakan man 'amila shaliha, berfirman pada ayat ini, barang siapa beramal saleh min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia beriman. Sama Pak ya, amal soleh sedangkan dia beriman berarti sama, yaitu apa? Iman itu harus dibarengi dengan apa Pak? Amal soleh. Memang salah satu indikator iman seseorang adalah amal soleh. Oleh karena itu dikatakan para ulama, in aradta an ta'rif qadra imanik fangdur ila amalik. Kalau kamu ingin melihat ini baterai imanmu itu berapa sih, gitu kan? Berapa persen ibaratnya gitu ya? Banyak apa dikit, naik apa turun kan gitu kan? Fangdur ila amalik, maka lihatlah amalmu. Disuruh kita lihat apa? Amal kita. Maksudnya bagaimana? Kalau kita itu semangat beramal, kalau kita itu ibaratnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan yang nyaman dan seterusnya, kita ingin beribadah, kita ingin tambah ibadah kita, berarti iman kita sedang apa Pak? Sedang naik. Tapi kalau kita malas beribadah, itu tanda iman kita sedang apa Pak? Turun. Ya. Maka segera ketika iman kita tahu turun, kok saya malas beribadah, kok biasanya saya sholat sunnah itu antusias, kok kayak malas ya, berarti sedang turun. Maka cepat-cepatlah kita itu apa? Mendongkrak, mengecas amal kita. Di antaranya adalah dengan apa? Membaca Al-Quran. Di antaranya juga adalah dengan menghadiri majelis taklim, mendengarkan nasihat. Di antaranya juga adalah ya dengan kita pergi ke tempat-tempat yang mana di situ berkumpul orang-orang yang imannya sedang naik.
Contohnya adalah kita rasakan sendiri, misalnya kita itu apa Pak? Tindak ngilen, yaitu apa Pak? Umroh ataupun haji, ya. Umroh atau haji. Pertama kali kita di depan Ka'bah mungkin kita nangis kan gitu ya. Itu akan masya Allah antusias. Berarti iman kita sedang apa Pak? Naik. Nah, seperti itu. Enggal-enggal cepat-cepat kita apa Pak? Dongkrak lagi iman kita. Jangan sampai kok corone wong loro itu kasep. Nek lorone kasep lama-lama apa Pak? Lebu rumah sakit. Kalau rumah sakit nanti lama-lama enggak ketulungan bahaya. Hatinya bisa jadi hati yang apa Pak? Mati. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Apa kata Allah? Barang siapa beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang apa Pak? Baik. Tidak ada ceritanya orang beriman yang mana imannya dibuktikan dengan amal soleh, hidupnya tidak baik. Tapi jangan jadikan indikator hidup orang itu baik hanya dengan apa Pak? Dunia. Terkadang kita lihat orang, ya kan? Ya Allah, Pak ini, Bu ini, ya kan? Mas ini hidupnya di dunia itu rekoso sekali, ya kan? Dia dari dulu pit motornya hanya apa? Hanya apa Pak? Peletuk atau apa misalnya, hanya Supra dan seterusnya ya. Ya, kita merasa dia hidupnya apa? Rekoso di dunia. Padahal yang menjalani apa Pak? Enak. Justru kita itu ya kan? Kadang-kadang justru kita itu malah apa Pak? Pusing dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya pusing, padahal ya secara finansial kita lebih daripada dia, tapi secara pikiran kita lebih apa? Mumet memikirkan apa Pak? Dunia ini. Padahal dia yang pas-pasan, menurut kita dia pas-pasan, ternyata diberi kecukupan hati. Sehingga apa? Dia jalani hidupnya itu dengan kehidupan yang apa ini Pak? Baik. Ya, kehidupan yang nyaman. Seperti mbah-mbah kita dulu Pak ya, masya Allah. Baratnya itu ya dijalani dengan apa Pak? Enak, ikhlas dan seterusnya. Nerimo pandum dan seterusnya. Masya Allah. Allah berjanji Allah akan berikan kehidupan yang baik. Dan tentunya kehidupan yang baik yang paling utama bukan di dunia ini, tapi di mana Pak? Di akhirat. Sebagaimana tadi di dalam surat Al-Baqarah 82 tadi. Ulaika ashabul jannah. Tidak hanya itu, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan berikan balasan kepada mereka terhadap pahala yang mereka kerjakan. Berarti apa Pak? Faedah yang bisa kita ambil, amal soleh kita itu adalah membuahkan pahala. Sedikit, sekecil apapun yang kita kerjakan, kalau itu amal soleh pasti akan membuahkan apa Pak? Pahala. Jangan khawatir. Kalau di dunia ini kadang-kadang ya kan, kita itu pahala kita ataupun upah kita ataupun jerih payah kita kadang-kadang dikorupsi. Kalau di mana Pak? Di dunia. Ya banyak kita dengar berita, wah jane anu mudune jane 10.000, mudune gur berapa Pak? 7. Cik mending itu berarti ya. Ya misalnya berapa gitu kan. Tidak sesuai dengan apa Pak? Angka yang seharusnya. Karena kita masih di mana ini? Di dunia. Kan gitu. Tapi kalau di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan apa Pak? Kami akan beri balasan kepada mereka terhadap pahala yang mereka dapatkan bi ahsani ma kanu ya'malu, dengan yang lebih baik. Jadi proposalnya 10.000, turunnya berapa? Wah, malah 100. Kalau kita kan proposalnya 10.000, turunnya berapa tadi? 7. Yang berapa kan gitu. Ya, ada apa biaya apa Pak itu biaya mengalir kan gitu ya, dan seterusnya. Ya itu karena kita masih di dunia. Kalau di akhirat justru terbalik. Ya, pahalanya itu 10, tapi balasannya malah berapa? Berlipat-lipat. Minimalnya 10 kali lipat. Berarti kalau proposalnya 10, turunnya berapa Pak? 100. Itu minimal loh Pak. Itu apa Pak? Minimal. Karena kata Allah bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik daripada yang apa mereka kerjakan. Sehingga dalam surat Al-A'raf ayat 43 ini wanudu antil kumul jannah. Besok itu di hari kiamat mereka dipanggil, inilah surga. Kalian diberikan surga tersebut
bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang telah kalian kerjakan dulu di dunia. Apa faedah yang kita bisa ambil? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya, yaitu apa? Kita dimasukkan surga. Itu semuanya surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan barteran amal soleh kita, bukan Pak ya. Jadi kayak kita itu loh masuk apa Pak? Masuk tadi Gembira Loko ataupun Waduk Gajah Mungkur, itu barter kita sudah bayar, maka kita dapat fasilitas bisa apa masuk. Tapi kalau surganya Allah itu tidak, bukan barteran amal soleh kita. Kenapa Pak? Karena amal soleh kita itu tidak sepadan dengan apa? Yang diperoleh itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh kita itu hanya sebab, hanya apa Pak? Hanya sebab Allah itu menurunkan apa? Rahmat dengan kita dimasukkan ke dalam apa? Surga. Sebagaimana baktinya anak kepada orang tua. Apakah itu barter kasih sayang orang tua kepada anak? Tidak bisa membarter. Berapapun yang diberikan anak kepada orang tua, anak orang tuanya dibeliin rumah setiap bulan di berapa? Di transfer berapa Pak? Misalnya 3.000 atau berapa, ya kan? Semua kebutuhannya dicukupi. Itu semua yang diberikan anak kepada orang tua tidak bisa membarter kasih sayang orang tua kepada apa Pak? Anak, ya kan? Tidak bisa. Apalagi kepada siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu amal soleh kita semuanya itu hanya sebab saja, hanya sebab Allah memberikan rahmat, yaitu kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Buktinya adalah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah pernah bersabda, "Lan yadkhula ahadan amaluhu al-jannah." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seseorang itu tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Maksudnya apa? Maksudnya amal seseorang tidak bisa membarter apa? Surga, nuku surga. Tidak ada, tidak bisa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah? Apakah tidak juga Anda wahai Rasulullah? Amal Anda ini tidak bisa membarter surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok para sahabat itu apa? Mengatakan wala anta ya Rasulullah, kok bukan Abu Bakar dan seterusnya. Ini menunjukkan faedah yang bisa kita ambil bahwasanya orang yang terbaik, orang yang paling maksimal amal solehnya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah, tidak juga Anda wahai Rasulullah, amal Anda tidak bisa membarter surga? Tanya para sahabat. Qala, Nabi menjawab, la, tidak. Wala ana, tidak pula aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan rahmatnya kepadaku. Ini menunjukkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, azani Allah wa iyyakum jami'an, kita tidak boleh merasa sombong dengan apa Pak? Amal soleh kita semuanya. Kenapa? Karena amal soleh kita itu tidak bisa menukar surganya Pak? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan rumangsa kalau bahasa Jawa itu gemede banyak amalnya, ya kita itu banyak tahajudnya, banyak apa ibadahnya, tidak. Ya, itu hanya sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya untuk kita. Sehingga apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ternyata kita itu punya pangeran, punya Tuhan, punya sesembahan, punya Rabb yang begitu baiknya kepada apa? Hambanya. Ya, karena basa Jawane atase amali gore ecek-ecek, ya kan? Kersa mlebetne teng pundi, Pak? Surga, masyaallah. Ya. Amal soleh kita tidak bisa membeli surganya Allah. Tetapi kok Allah masih mau apa? Memasukkan ke dalam apa? Surga. Maka kebangetan sekali ketika kita diberi kesempatan untuk masuk surga kok kita tidak mau. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, semua umatku kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku ini akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah?
Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Beliau menjawab, orang yang taat kepadaku itu yang akan masuk surga, orang yang maksiat kepadaku balelo, ya tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya, itu yang tidak mau masuk surga. Kenapa? Karena amal soleh kita tidak bisa membeli surganya Allah. Sehingga manakala Allah berbuat baik, memberikan rahmatnya, kita mau dimasukkan surga, malah kita tidak mau. Ya kan, naudzubillah, semua naudzubillah. Tinggal kita ya pilih yang mana. Pilih jadi orang yang mau dimasukkan surga, atau pilih orang yang enggan masuk surga, naudzubillah. Kalau kita pengen dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya kita berusaha jadi orang baik, jadi orang yang beramal soleh, jadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tunduk kepada aturannya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan, memberikan rahmat yang terbesar untuk hambanya, yaitu dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih besar dari itu, yaitu akan bertemu dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang tersebut, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbakti kepada Allah, beramal soleh, beribadah kepadanya, dan mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada kekeliruan murni dari kami pribadi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.